Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Bayangkara FC resmi memperkenalkan Bernard Doumbia. Ini striker asal Pantai Gading 33 tahun, 180 cm dengan harga 1,74 miliar rupiah. Yang di awal musim ini main di Liga Malaysia bersama klub PDRM. Baru tampil 7 kali cetak 4 gol. Wah, kalau ini sih mungkin bisa dibilang Pak Pol kerjasama dengan Pak Pol lagi Malaysia. Kan sama-sama klub Pak Pol. Dari Persija Jakarta ada nama Pedro Karacoci atau apa deh ya. Ini kiper asal Brazil nih, keturunan naturalisasi ya. Keturunan Italia ya, 25 tahun 194 cm. Yang saat ini main di Liga 2 Brazil. Nggak diketahui nih berapa harganya dan gimana statistiknya di Transfermarkt ya. Nah ini menarik nih. Apakah si Carlos Eduardo akan dilepas dan digantikan oleh Karacoci ini? Dari Semen Padang ada nama Koldo Obila. Ini striker asal Spanyol 32 tahun, 187 cm dengan harga 2,61 miliar. Ini tuh strikernya Kerala Blaster di Liga India. Nah ini menarik ya. Liga India kabarnya akan digelar lagi nih di bulan Februari. Tapi masalahnya Liga India itu kan lagi di-banned FIFA. Apakah si Koldoi dan beberapa pemain asing yang dirumorkan dari Liga India akan ke Liga Indonesia akan tetap jadi apa enggak? Nah musim ini buat si Koldo ini baru tampil 3 kali. Tapi cetak 3 gol loh ya. Tapi kalau di Transfermarkt sih justru ada nama Guillermo Fernandes nih. Ini striker asal Spanyol ya, yang udah resmi malah ke Semen Padang. Dia ini tuh mantan pemain Atletico Bilbao di Liga Spanyol yang di awal musim ini main di Liga India. FC Dallas, klubnya Martin Paes, tiba-tiba pagi-pagi udah bikin heboh, terutama heboh para bobotoh. Ini FC Dallas di Instagramnya tiba-tiba memposting foto Martin Paes dengan tulisan 1 hari lagi sampai pemain melaporkan. Apa nih maksudnya? Melaporkan apa? Melaporkan stay atau melaporkan out? Ini tim lama-lama mirip ya sama bosnya. Ya, kalau bikin postingan seolah-olah pengen bikin orang penasaran dan pengen apa ya? Pengen cari perhatian. Kalau kami pribadi ya, untuk saat ini ditanya apakah stay di Dallas FC atau ke Persib, kami tetap kok jawaban kami ditunggu aja. Sebelum lanjut, sebentar ya. Ini ada info, katanya Kelme akan gantikan Erspo jadi aparelnya timnas. Kaget nggak? Kalau buat kami pribadi sih nggak kaget juga sih. Kenapa nggak kaget? Karena dari awal juga udah aneh aja. Udah aneh loh buat kami. Kenapa Persib itu gampang banget ambil para pemain timnas dan Persib kok kerjasama dengan Kelme? Tapi akhirnya ya kami pun sadar di saat The Professor Tom Haye ini di Persib ini sangat nyaman ya ketika di Persib ya beda banget lah. Tom Haye ini nyaman banget kalau di Persib, apalagi pas Persib gunakan Kelme ya, meskipun kalau Toha ini kan dia ini sponsor aparelnya adalah Adidas ya. Tapi kelihatan banget kalau Tom Haye ini nyaman ya, orang-orang PSSI mikirnya ya Tom Haye ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak benar-benar The Professor loh. Diamankan, dilindungi sama PSSI loh. Jadi apapun yang mungkin Tom Haye ini pengen, ya udah apa yang Tom Haye ini senengin akhirnya diturutin kali ya. Maka dengan masuknya pemain-pemain timnas ke Persib menggunakan jersey Kelme. Ya mungkin ya apa ya, kelihatan inilah mungkin gambaran mini timnas Indonesia apa jadinya. Ya udahlah kita pakai Kelme aja, mungkin gitu kali ya. Tapi kan nggak gitu juga, tetap aja PSSI kan yang dilihatnya adalah nominalnya.
Nah, ini kan menarik nih. Kalau misalnya benar, ini timnas pakai Kelme, apakah jersinya akan sama dengan jersey Persib, cuma beda warna? Ya kemungkinan juga kayak gitu. Ya paling beda-beda dikit lah ya. Ya meskipun kemarin bosnya Erspo ini, Sadat ya, ini nawarin 3 kali lipat harga kerjasama ke PSSI. Tapi ya mau gimana lagi? Buktinya Persib aja 3 tahun dikontrak sama Kelme. Itu udah banjir duit tuh Persib. Kalau setahu catatan kami ya, sejak Persib disponsori sama Kelme itu sekitar 6 bulanan yang lalu ya, Persib itu udah jual jersey 28.000 piece. Yang kalau kita kalikan ya dengan 1.200.000 per satu kaosnya, ya Persib udah dapat duit 19 miliaran lah kurang lebih. Nah ini yang mungkin jadi perhatian dari PSSI. PSSI kan mungkin mikir, dipakai oleh satu klub aja dalam jangka waktu setengah tahun udah menghasilkan duit 19 miliar. Bayangin kalau jersey ini dipakai di timnas, bisa 5 kali lipat lebih banyak nih penjualannya dalam 6 bulan. Ya mungkin saja itu yang ada di pikiran PSSI kalau benar kerjasama dengan Kelme. Karena ya kita sama-sama tahu bukan masalah bagus atau enggaknya desainnya atau bahannya sih kalau timnas, kalau PSSI mah. Tapi yang dilihat adalah nominal kerjasamanya gede apa enggak. Ya mungkin saja itu yang ada di pikiran PSSI ya, dengan nominal yang lebih gede gitu kan kalau timnas kerjasama dengan Kelme. Ya meskipun kalau kita lihat kemarin ya, Erspo itu sejak awal 2024 sampai akhir 2025 kemarin itu udah total ngejual jersinya Erspo. Kalau di totalnya kurang lebih sekitar 200 piece ya. 200.000 piece, 200.000 piece. 200.000 piece itu dikalikan 1,3 juta per piece-nya. Erspo itu udah meraup hasil dari penjualan jersey aja 260 miliar. 260 miliar loh dalam jangka waktu hampir 2 tahun lah. Sekarang bayangkan kalau Kelme yang jadi aparel timnas, sementara Kelme ini kan aparel Spanyol dengan harga yang mungkin lebih mahal dibandingkan harga jersey lokal ya. Bisa-bisa mungkin kalau di Persib 1,2, timnas bisa sampai 1,5 kali ya. Dikalikan tuh berapa ratus piece yang akan dijual dari Kelme untuk timnas ya, mungkin pendapatan PSSI per tahun bisa 3 kali lipat dari Erspo. Ya kita lihat nanti. Dari Persijap Jepara mendatangkan Akbar Arjunsah dari Dewa United. Akbar sendiri tuh udah ada tuh di akun Instagramnya Dewa United, udah dilepas sama Dewa United ya. Sementara kalau Persis Solo mendapatkan Alfreyanto Niko, ini pemain Persija yang musim ini dipinjamkan ke Dewa United. William Marsilio justru berlabuh ke klub Liga 2 Korea Selatan cuy, Cheongnam Asan. Tuh ada ya, udah diumumin cuy sama Cheongnam Asan. Jadi kalau kemarin rumor katanya ke Arema, ke Kediri atau Madura, sebenarnya sih bukan rumor, memang ada ya, ada kesepakatan, cuman gagal semua. Emang agak susah cuy gini loh. Pemain itu kalau udah dicap jelek, dicap buruk sama Persib ya agak susah juga sih. Kadang nggak ada juga klub di Indonesia yang mau nampung. Nah bicara soal Persib Bandung, ada nama Jairo da Silva. Ini striker asal Brazil, 33 tahun, 181 cm dengan harga 13,91 miliar rupiah. Yang saat ini main di JDT Malaysia. Musim ini tampil 13 kali, cetak 12 gol dan 4 assist. Nah, berita ini mencuat, rumor ini mencuat kabarnya karena si Jairo ini dirumorkan akan dipinjamkan ke salah satu klub di Indonesia. Itu dari pihak Malaysia ya, dari pihak media Malaysia. Dan nama Persib Bandung paling mencuat untuk mendatangkan Jairo. Alasannya kenapa Persib? Padahal kan bisa aja tim lain di Indonesia. Kan di Indonesia juga ada tuh beberapa klub yang deket sama JDT. Kenapa cuma Persib katanya yang paling tinggi dirumorkan akan mendatangkan Jairo da Silva ini? Alasannya adalah kerjasama. Katanya sih ada kerjasama nih antara bosnya Persib dengan bosnya JDT. Saat bosnya Persib ini bersama Erick Thohir datang ke JDT.
Jadi rumornya gini, Persib ini kabarnya minat sama striker utamanya JDT, Bergson da Silva. Tapi permintaan Persib ini agak sulit dipenuhi karena Bergson ini emang ikon dari JDT. Dan ya akhirnya mungkin JDT cuma ngelepas Jairo. Tapi kami pastikan ini baru sekedar rumor ya, karena kami pribadi belum mendengar ini secara langsung dari pihak Persib. Soal benar apa enggak kami nggak tahu, atau mungkin si Jairo ini justru ke klub lain ya. Nah, polemik Federico Barba ini makin panas nih. Persib secara terang-terangan menolak tawaran klub Yunani Aris ya buat ngedapetin Barba, karena Aris itu kan maunya gratisan cuy. Jadi kabarnya ini perwakilan Barba ini katanya sih udah sepakat nih dengan klub Aris di Yunani, tapi Persibnya nggak mau lepas Barba kalau nggak sesuai nominal yang Persib ajukan. Kalau tebakan kami ya, kenapa ini terjadi? Karena klub Aris Yunani ini nggak profesional. Mereka itu pengen dapetin si Federico Barba, tapi kayaknya nggak ngomong secara terus terang nih ke pihak Persib, atau mungkin ada hal-hal yang di luar keprofesionalan yang nggak mereka lakukan. Tapi mereka malah ngomong ke agennya Barba, karena kan kalau sistem transfer sepak bola itu harusnya kan ada beberapa tahap nih. Yang pertama, klub Aris di Yunani karena dia pengen Barba kan ngomong dulu nih ke agennya Barba. Udah ngomong ke agennya Barba, lanjut ke urutan kedua. Urutan keduanya apa? Agennya si Barba ngomong nih ke Barba. Kalau agennya dan si Barba ini setuju, baru lanjut ke nomor 3. Apa itu nomor 3? Yaitu agennya Barba ngomong ke pihak Persib sebagai pemilik dari Barba. Nah, kalau agennya udah ngomong ke Persib, nah disinilah baru ada yang namanya negosiasi. Dan dalam negosiasi ini, meskipun Barba dan agennya setuju keluar dari Persib, tapi kalau Persibnya nggak mau karena Persib ini pemilik dari Barba, yang nggak bakalan terjadi kecuali Barba dan agennya ini yang mutusin kontraknya sendiri di Persib. Terus solusinya gimana? Ya klub Aris di Yunani kalau beneran pengen dapetin Barba, ya penuhin sesuai permintaan Persib. Tapi mungkin klub Aris ini tuh nggak mau kali ya, karena ya pengennya cuma dapetin Barba secara gratis atau mungkin separuh harga, dan Persib nggak mau itu. Dan kalau memang Barbanya pengen pindah, udah kekeh pengen pindah dari Persib, ya agennya Barba yang mutusin kontrak di Persib, alias agennya Barba ini yang bayar kompensasi kontrak Barba di Persib. Itu baru bisa Persib ngelepas Barba. Tapi mungkin aja kali ya, ini agennya si Barba ini tuh apa ya, mungkin dapatnya duit dari si Aris Yunani ini nggak segede duit harus mutusin kontrak di Persib kali ya. Rugi kali ya kalau misalnya dia mutusin kontrak di Persib sementara duit yang didapat dari Aris nggak segitu. Ya agak susah sih. Nah makanya kita lihat nanti nih, apakah Barba ini profesional atau enggak. Kalau Barba main di lawan Persija ya berarti dia profesional. Tapi kalau dia tetap nggak mau main lawan Persija, ya fix ini mah Barba nggak profesional. Hesek ada itu lamun skema. Oke lanjut, kita akan bahas sebuah lagi. Seorang pemain bernama Mirza Mustafik. Ini pemain dari Luxembourg miliknya Bali United. Emang agak aneh nih pemain satu ini. 2 kali mencatatkan diri sebagai pemegang rekor pertama di Super League. Pemegang rekor apa tuh? Yang pertama, dia jadi pemain asing pertama di Liga 1 di Liga Indonesia musim ini yang mendapatkan kartu merah tercepat, yang di saat lawan Persib. Baru masuk kurang lebih, ya belum sampai 1 menit sih, udah kena kartu merah. Yang kedua kemarin saat lawan PSM Makassar, Mustafik jadi pemain asing pertama di BRI Super League yang mampu mencetak gol tercepat dengan waktu di bawah 30 detik aja. Selanjutnya rekor-rekor apa lagi nih yang akan dicetak oleh si Mustafik ini? Dari PSM Makassar kabarnya berminat mendatangkan atau menampung Matius Pato yang baru saja dicoret dari Port FC dengan titel mantan top scorer Liga 1 dan Piala Presiden. Pato bisa saja jadi opsi lini serang PSM Makassar di putaran kedua. Entar dulu. PSM kan baru aja dapat tambahan sanksi registration ban tuh dari FIFA. Tuh lihat, udah 3 apa 2? 2 ya. Gimana tuh?
Tapi ya klub yang satu ini selalu bisa loh lolos dari jeratan seperti ini. Entah gimana caranya, kami pun sampai sekarang nggak tahu loh. Kok bisa-bisanya ini klub lagi disanksi registration ban tapi bisa terus mendatangkan pemain baru. Ya mungkin saja kita nanti aja ya. Matius Pato apakah akan ke PSM Makassar, karena PSM pun dikabarkan akan melepas Abu Kamara. Kekalahan Borneo FC di pekan 17 bikin banyak orang kaget. Padahal kalau menang, fix Borneo jadi juara paruh musim. Tentu saja harapannya justru Malut yang akan jadi juara paruh musim. Tapi Malut malah kalah tuh dari Persebaya. Apakah ini kejutan atau gimana nih? Nggak juga sih, ini bukan sebuah kejutan. Sekarang kita baca deh prediksi aja dari Football Prediction untuk laga pekan 17. By the way, ini tuh cuma prediksi semata atau emang ini rencana yang udah diatur? Tapi soal benar atau soal kejadiannya apa enggak nanti di lapangan, mungkin kan itu pun juga klubnya juga belum tentu mau kan diatur kayak gitu. Sekarang kita urutin aja deh di sini prediksi dari Football Prediction untuk pekan 17. Ini berapa nih yang bener nih? Yang pertama di prediksinya itu ada PSM 02 lawan Bali United. Ini benar ya. Hasilnya pun sama, udah tepat satu tuh nih prediksi. Kemudian Persebaya diprediksi 2-2 lawan Malut United. Hasilnya malah 2-1 Persebaya yang menang. Persebayanya nggak mau diatur nih. Kemudian prediksi ketiga adalah Persita 2-1 lawan Borneo FC. Benar sih Persitanya menang, tapi skornya bukan 2-1 tapi 2-0 ya. Yang keempat, Madura United diprediksi 1-1 lawan PSIM Jogja. Hasilnya malah PSIM ngebantai Madura 0-3 tuh. Nah, kita akan tunggu nih beberapa pertandingan-pertandingan yang sisanya ya, yang diprediksi oleh Football Prediction. Seperti Semen Padang diprediksi kalah 1-2 lawan Persis Solo. Arema diprediksi 1-1 lawan Kediri. Persib Bandung diprediksi 2-2 lawan Persija. PSBS diprediksi kalah 0-2 dari Bayangkara, dan Persijap diprediksi kalah 1-3 dari Dewa United. Nah, kita saksikan nanti.